Jadi kalau gue di awal udah kalah nih, gue main di awal kemarin tuh sama Riau. Kalau gue kalah sama Riau, udah gue pulang kosong, nggak bawa apa-apa, pulang Udah kosong. tereliminasi. Udah langsung tereliminasi. Jadi mainnya sistem gugur. Oh iya, oke. Nah itu ada pertandingan opponent. Nah harapan gue, termasuk kita nih sebagai Blind Judo Indonesia, kita tuh pengen ada event kayak seperti itu, kayak entah Jakarta Open atau Jawa Barat Open, tapi untuk disabilitasnya. Jadi kita nggak mengharapkan hanya event entah internasionalnya atau entah nasionalnya, kita pengen event opennya, entah pordanya, kan ada nanti juga ada porda untuk judo kan, untuk kayak porda Jakarta atau porda Jawa Barat itu ada pertandingan judonya ditandingin juga kan. Nah kita berharap banget ada event ponnya nih, gitu, buat nambah pengalaman, buat juga mencari bibit baru. Di negara mana paling jago itu udah pasti Jepang, itu karena lahirnya di Jepang kan main judo kan. Cuma ada lagi tuh saingannya Jepang tuh Korea, Kazakhstan, Uzbek. Itu ya Kazakhstan itu daerah Eropa sana. Nah itu mereka karena programnya juga, karena fisik mereka membawaan orang sana kan. Itu powernya kuat dan mereka masih menempati posisi atas lah untuk di kejuaraan judonya. Tapi kemarin selama peparnas itu ada mungkin kendala atau apa nggak? Kalau kendala sih nggak ada. Kita juga dikasih fasilitas buat latihan juga dari tuan rumahnya Jawa Tengah kebetulan. Dimana sebelumnya kita nggak dapat fasilitas buat latihan dulu, karena kan kita berangkat dari Jakarta ke Solo itu seminggu sebelum pertandingan, 6 hari lah sebelum pertandingan gitu. Jadi selama 6 hari itu kita ada klasifikasi, dan di sela klasifikasi kita tetap latihan, dan itu disediakan fasilitasnya untuk tiap daerah. Kita satu hotel itu full cabur judo aja, nggak digabung cabang olahraga lain karena banyak daerah yang ngirim atlet judonya. Jadi kalau untuk kendala kemarin syukurnya nggak ada kendala yang istilahnya signifikan sih. Nah kemarin dapat medali gak? Dapat lagi, juara 3 lagi. Dan itu urutannya sama kayak kemarin, juara 1-nya Jawa Barat, juara 2-nya Sumatera Utara, juara 3-nya DKI. Jadi tahun ini sama lagi urutannya, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI lagi. Itu terakhir tanding sama siapa? Itu sistem pertandingannya gimana sih? Dari penyisihan, terus sistemnya gimana? Jadi kita sampai penyisihan final dulu. tuh gimana? Penyisihan, eliminasi, dimana kalau gue nyeritain di pengalaman gue aja ya. Jadi kemarin tuh gue masuk ke pool B, pool A. Pool B itu yang tadi gue bilang ada 2 cabang sebelum masuk ke semifinal. Sebelum masuk ke final dan semifinal gitu. Pool B dan pool A. Jadi kayak ibaratkan bola aja, ada kualifikasinya dulu lah. Ada eliminasi dan ada kualifikasi dulu. Nah di pool A itu dia ada Jawa Barat, ada Bali, ada dari Sulawesi juga ada Kalimantan. Nah di pool B juga ada Sumatera Utara, Jawa Barat, karena Jawa Barat ngirim 2 orang kan. Itu ada gua sendiri dari Jakarta, ada Riau. Nah gue itu untuk main di main di tahap pertama tuh, itu gue harus menang dulu kalau gue mau naik lagi gitu, biar perebutannya lengkap. Jadi kalau gue di awal udah kalah nih, gue main di awal kemarin tuh sama Riau. Kalau gue kalah sama Riau, udah gue pulang kosong, nggak bawa apa-apa, pulang kosong. Udah langsung tereliminasi. Jadi mainnya sistem gugur. Oh iya. Ya, kebaca kan? Iya, kebaca. Nah, jadi pas lawan Riau di pool B, di pool A-nya Jawa Barat lawan Bali. Gitu. Nah, gue lawan Riau menang. Naik lagi, berarti naik dia kecoret, ke eliminasi. Nah, ketemu Jawa Barat, di mana Jawa Barat ini rivalitasnya Jakarta. Wow. Diumumkan sama kan. Dan kebetulan di kelas yang diikutin temen gue sebelumnya di berat sebelumnya, itu Jawa Barat emang keren lah. Mereka powernya, tekniknya bagus lah, dan dia bisa ngalahin temen gue. Jadi teman-teman gue gugur karena Jawa Barat. Wah. Pokoknya
Pak, berarti lu lawan Jawa Barat? Nah, gue ketemu sama Jawa Barat, cuma gue kan nggak gentar kan, kayak ini The Chick Viking nih. Iya. Tipping pointnya nih, ini kalau menang teman-teman gue pada seneng kayaknya, kebalas lah kayak. Tapi kalau kalah ya paling dijitakin teman-teman gue kayak ya elah. Nah itu pas lawan Jawa Barat menang. Jawa Baratnya, tapi Jawa Baratnya punya kesempatan. Harusnya dia kan kecoret karena kalah kan nggak bisa naik. Dia punya kesempatan karena begitu gue menang sama dia, gue langsung masuk semifinal. Semifinal. Nah di situ dia dapat yang Jawa Baratnya kesempatan buat ngerebutin perunggu kedua. Jadi ada 2 perunggu, total ada 2 perunggu. Total dapat medali emas 1, perak 1 sama 2 perunggu. Nah di semifinal gue langsung Sumatera Utara. Di situ gue kalah. Kalau berarti gede banget itu. Powernya udah capek juga kali. Nah, udah gue otomatis turun. Yang tadinya lawan dia turun semifinal. Jadi gue harus merebutkan juara 3. Juara 3. Jadi kalau gue di perebutan juara 3 gue kalah, ya udah pulang kosong juga. Yang Sumatera Utara karena menang lawan gue, dia masuk final lawan Jawa Barat tadi yang di full A. Jadi gue satu full sama Sumatera Utara tuh di full B. Jadi kalau gue misalnya menang sama Sumatera Utara, gue masuk final, ketemu sama yang di full A yang menang semifinal juga. Kayak gitu. Ada 2 semifinal. Ada 2 semifinal. Gitu. Nah, yang kalah sama Jawa Barat di full A, dia perebutan juara 3. Perebutan juara 3 juga sama kayak gue. Tapi gue sama yang di full A nggak ketemunya di full masing-masing buat ngerebutin juara 3-nya. Gitu. Sorry, salah. Ketemunya di silang. Justru gue ketemu sama yang di full A itu. Sorry. Jadi yang gue ketemu sama full A, ntar full A ketemu sama yang full B gitu. Jadi ada 4 atlet yang merebutkan juara 3. 2 medali perunggu. Gue ketemu sama Jawa Timur. Dan yang Jawa Barat di bawahnya gue ketemu sama daerah Kalimantan atau Sulawesi kalau nggak salah. Gitu di full A-nya. Jadi kita full B sama-sama ketemu full A gitu. Nah itu di situ dapat menang lawan Jawa Timur, makanya gue bisa bawa pulang medali perunggu. Dan satu-satunya dari DKI. Dari DKI berapa? 2? Dari DKI itu ada 6 orang. Dan gue satu-satunya wakil Jakarta dapat medali. Ya bersyukur. Dan Jawa Barat berapa? Jawa Barat dia juara umumnya 6 emas dia. Karena di finalnya Jawa Barat menang lawan Sumatera Utara. Bawa berapa atlet ya? Dia lebih banyak ya, bisa berapa kali lipat itu jatuhnya kan. Kalau kita Jakarta bawa 6 atlet, mereka bawa 20 lebih, 28 kalau nggak salah. Banyak banget. Iya, itu satu bis penuh sendiri. Gede berarti ya komunitas judo sana? Iya, judo sana tuh besar komunitasnya, gede. Jadi banyak peminatnya juga. Gitu karena mereka juga tinggalnya kan dekat-dekat tempat latihan juga. Dan ada asramanya itu Wiataguna kan. Nah itu depannya itu KONI, tempat latihan judo juga ada. Sekitar situ. Iya, gue pernah kunjungan ke sana. Itu gue pengen banget ke Wiataguna, pengen penasaran. Iyalah, kapan lah, cobain lah. Ayolah. Mau gua tour guide-in. Boleh. Naik kereta apa kita ke sana? Naik bus ya. Coba promosi nih kayaknya. Atau mau di endorse bus kayaknya. Boleh, silahkan hubungi kontak di bawah. Biar bisa langsung bus ke sana kan. Nah, terakhir nih. Mungkin harapan atau motivasi untuk teman-teman yang mungkin mau jadi atlet judo, atau harapan untuk perbelayan judoan di Indonesia gimana? Harapannya kita tuh pengen ada event yang bukan cuma PON aja sih. Kita pengen ada event yang kayak tayang kapan nih? Soalnya Desemberan mungkin. Oh, Desemberan. Nah, di video ini dibuat tuh besoknya itu ada event judo open di Kelapa Gading. Jadi itu mempertandingkan tuan rumahnya Jakarta, disebutnya Jakarta Open Judo. Itu mempertandingkan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan kebetulan teman-teman gue yang normal nanti tanding besok nih, gue disuruh nonton dukung mereka.
Dan gue gak perlu disuruh, gue pengen banget nonton kan. Lu kalau mau nonton aja tuh seru banget ya. Kita dengar bareng aja lah. Dengar kali menyaksikan di Kelapa Gading. Judo Kelapa Gading, depan Polsek Kelapa Gading. Oke. Nah itu ada pertandingan opponent. Nah harapan gue, termasuk kita nih sebagai Blind Judo Indonesia, kita tuh pengen ada event kayak seperti itu, kayak entah Jakarta Open atau Jawa Barat Open, tapi untuk disabilitasnya. Jadi kita nggak mengharapkan hanya event entah internasionalnya atau entah nasionalnya, kita pengen event opennya, entah pordanya. Kan ada, nanti juga ada porda untuk judo kan, untuk kayak porda Jakarta atau porda Jawa Barat itu ada pertandingan judonya ditandingin juga kan. Nah kita berharap banget ada event ponnya nih gitu, buat nambah pengalaman, buat juga mencari bibit baru di judo. Berarti combat event. Nah itu kebetulan di Jakarta kemarin kita bawa bibit barunya, dan dia masih umur 15 tahun. Oh, SMP berarti? Iya, SMP. Dan dia blind total, tapi dia main di kelas berapa coba tebak? Berapa? 100 kilo. Gila. Iya, beratnya itu 110 kg. Dan dia jadi teman sparring gua di klub. Tingginya berapa dia? Tingginya lebih pendek dari gua, 170-an ada. Dan dia beratnya 110 kilo. 108. Gede banget. Berat banget, besar banget, tapi umurnya masih muda banget, bibit banget. Wow. Dan powernya gede banget. Gila gitu. Kemarin dia main di PON, cuma emang belum rezekinya. Karena dia masih muda juga. Lawannya sementara udah senior kan. Itu udah pencapaian banget sih menurut Udah pencapaian. Di umur 15 tahun gue belum jadi apa-apa. Dia udah main PON. 15 tahun gue masih ya awal pertama netra tuh kayaknya. Masih sekolah. Dia udah main PON, keren banget ya. Oh, tapi berarti di Peparnas itu kategori usia nggak ada ya? Apa ada? Kategori usia untuk judo sebenarnya harus sudah 18 tahun atau 16 tahun 18 tahun lah untuk judo. Cuma karena dia beratnya masuk ya dibolehkan. Ini kalau masih 10 tahun nggak boleh jelas lah. Nah, iya. Karena beratnya masuk, umurnya juga udah terbilang nginjak remaja, jadi boleh. Itu sih udah badan atlet banget kayaknya ya. Iya, badannya udah bukan kayak judo, kayak pesumo kayaknya. Besar soalnya. Dan itu kebayang, gue setiap kali sparring sama dia harus ngebanting dia. Jadi bayangin aja berat kita tuh selisih 20 kilo. Gue 85, dia 110. Itu banyak banget. 30. 30 kilo banget. Effort banget itu buat ngebanting dia. Mau nyoba? Aduh, jangan deh. Bonyok yang ada. Oke lah. Dan mungkin jadi gitu. Harapannya sih pengen kita ada event open lah, untuk judo tersendiri gitu. Single event. Combat event gitu. Iya, entah event bulanan atau per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali lah. Juga nonton sih. Main lah. Boleh. Cuman tempat lu jauh sih. Main sih emang. Nanti dah. Atau lu latih gua deh. Itu harus ada sertifikasinya kalau mau latih. Oh, ada ini lagi ada. Kita harus ada sertifikasi dan harus sabuknya kan harus istilahnya udah ada level berapa lah, tingkat levelnya kayak gitu kan. Minimal berapa? Minimal sabuk apa? Itu untuk bisa sabuk hitam dan 2 dan 3, dan harus ngambil sertifikasi latihan. Harus ngambil harus sekolah lagi tuh untuk melatih, harus sekolah lagi, ada sekolah kepelatihannya. Oh, berarti di luar tempat sasana lu? Atau untuk apanya tuh? Untuk apa tadi, pelatihan untuk menuju sertifikasi? Ya iya, di luar. Dan itu pelatih gue punya sertifikasi itu, karena makanya dia melatih yang umum juga kan, karena dia punya sertifikasi latihannya. Gitu. Jadi kalau mau latihan bareng mah join aja. Oke. Di mana tempatnya? Kalau ada yang mau join? Di Cawang, belakang Rumah Sakit Budi Asi, tepatnya di PSBN Bina Netra Cahaya Batin, itu di belakang. Asramanya Tunanetra Cahaya Batin. Oke, teman-teman yang mau ikutan latihan judo dan menjadi atlet judo, terutama regional Jakarta ya. Ya, pengen jago ngebanting. Banting-banting daripada banting-banting TV di rumah. Karena kalah lawan Jepang kemarin, tapi kan kita lawan Arab ya, menang. Itu bola ya. Oke, kalau internasional nih pengen nutup jadi nggak jadi. Kalau internasional ya?
Internasionalnya itu ada IPSA, International Blind Sport Association. Dia kayak menaungi tapi khusus untuk yang netra aja, yang blind aja. Itu semua cabur. Nah, untuk cabang olahraga ini pertandingan itu ada di YouTube-nya, boleh cek aja YouTube-nya IPSA. Itu yang dipertandingin itu dia ngadain event bulanan bahkan. Oh. Nah dia lebih mungkin karena sponsornya kenceng ya. Sponsornya kenceng juga pasti itu. Itu ada judo blind, ada goalball, ada futsal. Kalau untuk yang catur kurang tahu deh. Tapi kalau di YouTube-nya yang gue perhatiin selama ini itu ada 3 itu doang sih. Tadi apa? Futsal, goalball sama judo blind. IPSA ya. Berarti IPSA. Itu dia di bawah asosiasi judo atau dia memang asosiasi judo? Dia berdiri sendiri sih. Karena dia kan tadi kan International Blind Sport Association. Jadi dia menaungi semua olahraga tunanetra di seluruh dunia. Dan untuk tingkat Asia yang kita udah sampai ke tahap IPSA itu. Tapi kita latihannya di Solo, di Pelatnas Solo itu ada beberapa atlet yang istilahnya udah pro banget di blind judonya lah di Indonesia gitu yang udah dapat emas di PON. Itu mereka nanti ikut open-opennya ya tingkat IPSA. Ada yang di Jepang, ada yang di Kazakhstan, ada yang di Korea. Nah senior gue tuh udah sampai tahap itu. Udah di internasional. Iya, udah waktu zamannya 2016 sampai 2018 tuh dia kan masuk pelatnas yang di Solo, pelatihan nasional. Nah itu dia ikut event opennya di luar negeri, ikut eventnya IPSA itu di Kazakhstan, di Korea. Dia tuh ada sharing cerita sama gue gitu lah, makanya gue bisa tahu. Nah berapa banyak sih atlet judo Indonesia yang udah ke IPSA lah gitu? 10 orang kayaknya udah ada deh, 10 sampai 15 orang udah ada. Banyak. Karena itu emang harus diseleksi ketat kan. Dia harus yang jadi nomor 1 dulu di Indonesia dong. Pastinya harus jadi nomor 1 dulu di Indonesia dan makanya dia bisa mewakilin, dia kan mewakili merah putih, timnas lah istilahnya. Oh berarti yang emas-emas ini, yang dapat emas-emas ini bisa mewakili IPSA otomatis gitu? Bisa ke IPSA otomatis gitu? Bisa, tapi enggak nutup kemungkinan kalau ada seleksi nasional kita bisa ikutan nih. Dan kita bisa ngelawan mereka yang sebelumnya dapat emas di PON, menang. Kita bisa geser mereka. Jadi nggak nutup kemungkinan juga untuk kita bisa mewakilin Indonesia lah. Kalau di Paralimpiknya? Di Paralimpiknya kemarin di 2000 kemarin ada Paralimpik. Ini tahun ini Paralimpik kan. Ya, di Paris. Paris kita ngirim yang banyak kontroversi. Indonesia tuh ya banyak kontroversi pastilah. Pasti dong. Rahasia umum lah ya. Rahasia umum lagi. Nah itu kita ngirim ada kalau nggak salah 4 sampai 5 orang yang ngirim deh, kurang tahu deh. Tapi gue belum dapat. Kalau untuk di Paralimpiknya belum dapat. Oh, belum dapat medali. Iya. Sekitar 4-an ya. Iya, sekitar 4 sampai 5 orang itu belum. Paling gede dan paling jago tuh negara mana sih biasanya? Negara mana? Paling jago itu udah pasti Jepang, itu karena lahirnya di Jepang kan main judo kan. Cuma ada lagi tuh saingannya Jepang tuh. Itu Korea, Kazakhstan, Uzbek itu ya Kazakhstan itu daerah Eropa sana. Nah itu mereka karena programnya juga, karena fisik mereka emang bawaan orang sana kan. Itu powernya kuat dan mereka masih menempati posisi atas lah untuk di kejuaraan judonya. Kazakhstan, Uzbek, Korea, Jepang itu 4 negara itu bagus. So berarti klasifikasi judo itu di berat doang apa tinggi juga? Di berat aja. Jadi mau tingginya cuma 150 tapi beratnya 100 main di 100. Main di 100. Tapi kalau ke orang Kazakhstan kan tinggi-tinggi banget. Tinggi banget. Jadi kalau kita berat 80, dia berat 80 tapi dia tingginya 2 meter ya udah kawan. Gak peduli. Yang penting dia lolos berat aja. Karena kan timbang. Kita sehari sebelum tanding timbang. Kayak gue nih tanding hari Kamis, hari Rabu timbang. Setelah pertandingan hari Rabu, sorenya kita timbang untuk tanding hari Kamis. Nanti itu juga sama tuh di internasional juga kayak gitu. Oke. Mungkin seperti itu dulu saja. Apa aja kalau untuk ngomongin judonya aja, belum cabur lain. Iya, soalnya banyak banget sih. Banyak banget bisa diomongin dari. Oke, mending ikut aja dulu. Iya. Nah, tapi menurut lo nih, agak general, agak keluar dari judo, kita general aja. Menurut lo exposure para sport
di dunia atau spesifiknya mungkin di Indonesia itu udah seberapa besar sih? Kalau di umumnya 100%, kita udah sampai di tahap 90% lah. Jadi kita sudah dihargain untuk disabilitasnya, untuk di dunia sport. Kita bonus sama, gaji sama gitu. Jadi udah dihargain. Mungkin secara exposure di media sosial lah. Makanya tadi gue bilang kalau 100%, ya kita paling cuma 90% lah. Kayak menang Olimpik kemarin angkat besi itu bisa sampai masuk podcast, masuk berita yang umumnya ya. Tapi kan di disabilitasnya kita ada badminton juara juga. Ada beberapa cabang olahraga kita juara emas juga di pun ada boccia. Tapi exposure untuk ke media masanya atau ke TV-nya kita kurang. Jadi nggak terlalu diminati oleh masyarakat lah. Jadi makanya kita masih bisa sebut 90% atau 95% gitu. Tapi secara program, bonus itu disamakan. Sudah disetarakan. Itu berarti pendapatan tambahannya aja mungkin ya kayak dari sponsornya gitu ya. Ya yang mungkin keren. Enggak sih, kalau itu tetap dapat sih. Kalau mereka menang tetap dapat. Cuma itu tadi kayak lebih dikenalnya itu. Jadi kan kalau kita menang kita frame-nya. Jadi kita nggak on frame. Jadi kalau menang-menang ini nggak on frame kalau untuk disabilitas ya, padahal sebenarnya on frame tapi kayak di media massa aja gitu, kayak koran atau apalah. Tapi kalau untuk masuk ke TV atau ke podcast itu baru ada satu tuh kemarin di podcastnya yang kita udah terkenal tuh Deddy Kobuzer. Itu ada atlet dari Jakarta juga, Mas Holidin, dia atlet panah internasional, udah go internasional, udah Olimpik, dan dia emas terus dapatnya. Yang Daksa bukan sih? Iya Daksa betul. Nah, itu baru satu itu aja, udah selebihnya ya udah masih kurang. Oke lah, semoga ini juga bisa jadi platform kita lah ya, channel gue. Betul. Lu juga bikin dong. Lu bikin nggak? Ada YouTube gak? Gak ada sih. TikTok. Atau IG deh. IG ada Daratama 17. Oke, silakan di follow. Nanti di situ ada foto-foto seksinya. Foto tanding. Ya foto tanding kan gila keker. Tadi aja pas gua kesini nih jujur ya guys ya. Gua kesini kan ada pendamping dari perpustakaannya. Itu pas gua bilang itu Kak Yuda teman saya mau podcast juga sama dia gitu. Itu petugasnya bilang, "Oh, gua bilang dia tuh atlet judo gitu." Dia langsung, "Oh, pantesan badannya keker banget gitu." Gila. Tadi udah ada naluri mau ngebanting sih. Pas dituntun ke bawah kayak harus bikin kartu anggota dulu kan. Coba jangan deh. Kasihan. Kena hukum lagi. Ya, kata gue, bagus ya bang badannya bang. Iya, bagus banget badannya. Kalau bagus dibilang cewek sih kayaknya boleh sih. Dibagus dibilang cowok kayak gimana? Tapi lu udah ada cewek? Tanda. Ya udah stalking aja Instagramnya lah ya. Okay. Ntar kita cantumin juga di deskripsi. Oke. See you Instagram aja. Oke. Thank you very much tuh udah nonton, dan thank you Bang Yuda Thank you banget, thank you. Mau direpotin kemarin nih. Thank you. Honor juga buat gue pertama kali ikut podcast juga sama ini. Tapi seru. Makin bagus ke depannya, apalagi untuk platform kita blind atau mungkin disabilitas secara umum general semakin bagus lah. Amin. Podcast keren. Okay, thank you very much and see you next time. Bye. Bye.